Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da, sahib warna ingkang kaula mulyakaken, monggo kita terusaken pamaosan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dharaini amin. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu den timbang yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat apa midadul ulama'i mangsini ulama, wadamus syuhada'i lan darai pira-pira wong kang mati syahid. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ubida ora den sembah sapa Allahu Allah bisyai'in kelawan suci-wici afdala lu kang luwih utama min fikhin saking maham fiddini ing dalem agama, wala faqihun wahidun, wala faqihun lan yaktini utawi wong alim faqih wahidun kang siji iku asyaddu luwi abot ala syaitani munggo setan luwi abot min alfi abidin tenimbang 1000 wong kang ahli ibadah. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u paring syafaat yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat sapa salasatun wong telu, rupane al anbiya pira-pira nabi, tsummal ulama'u mongko nuli ulama, tsumma syuhada'u mongko nuli syuhada. Waruwiya lan den riwayataken apa annal ulama asatuhune ulama yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat iku alamana biro ing atase pira-pira mimbar min nurin saking cahaya. Wa naqala lan nukil sapa al-Qadi Husain, Syekh Qadi Husain fi awali ta'liqatihi ing dalam awali ta'liqai al-Qadi Husain annahu ing setuhune kelakuan ruwiya den riwayataken anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu setuhune Kanjeng Nabi iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi dawe man utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man al ilma ing ilmu wal ulama alan ulama lam tuktab mongko ora den catet alaihi ing atase man apa khati'atuhu pira-pira salaiman ayyama hayatihi ing dalem pira-pira dinone uripe man, ayyama hayatihi ing dalem pira-pira dinone uripe man. Sohib warna ingkang kaula mulyakaken, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama wa damus syuhada. Besok teng dinten kiamat menika sohib warna mangsine ulama, darahnya syuhada itu juga akan ditimbang, akan mempengaruhi terhadap beratnya timbangan. Lah kula kalian panjenengan oleh ngaji, oleh muru, nyatet teng keterangan-keterangane guru, ngaos, lungguh, ana dik serambi, berjam-jam bahkan berhari-hari, bertahun-tahun di depan kiai, makna dengan pulpennya. Laman si sampeyan niku nemene juga akan berpengaruh terhadap berat dan tidaknya timbangan panjenengan. Selain timbangan panjenengan menika
amal-amal sampean sholati, zakati, posone, mangsini sampean, polpeni sampean oleh ngaji niku juga berpengaruh, akan menambah terhadap volume, akan menambah terhadap timbangane amali panjenengan. Kalau sudah berpengaruh terhadap timbangan-timbangan itu, insya Allah kulo kalian panjenengan akan menjadi orang yang selamat besok di akhirat dan akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga wadamus syuhada, darah para orang-orang yang mati syahid. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang mati syahid itu adalah hidup. Beliau tidak mati, juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bal ahya. Jangan kamu menyangka bahwa orang-orang yang mati syahid itu mati, bal ahya, melainkan mereka-mereka itu hidup, diberi rezeki oleh Allah. Ampun niku sohib warna kulo kalian panjenengan, jangankan orang-orang yang mati syahid, ada salah satu ulama saja. Salah satu bukti ini menunjukkan bahwa ulama itu adalah orang-orang yang juga hidup walaupun jasadnya sudah mati. Saya mendapatkan cerita dari sebuah sumber yang sangat dipercaya, di antaranya Pondok Dalwa, Darul Lugha wad Da'wah Raci, dan juga dari teman saya juga menceritakan bahwasanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki semasa 5 tahun di Mekah ini mengalami pembongkaran, mau dibongkar dan mau dibuang jasadnya selama 3 kali. Dalam 5 tahun 3 kali jasad mayitnya Sayyid Muhammad bin Alawi ini kubadi dibongkar Sayyid Sohib Barna. Setelah 2 tahun dibongkar, ternyata jasad beliau masih utuh. Subhanallah, masih utuh, tidak berpengaruh sama sekali. Setelah 1 tahun lagi dibongkar lagi, dan ternyata subhanallah, rambutnya semakin panjang, kulitnya semakin bersih, kukuhnya semakin bersih, dan denggotnya semakin panjang. Dia memancarkan cahaya dan sangat bersih sekali. Sak sampune niku ditutup maneh oleh 3 tahun, dibongkar maneh karepe wis oleh 5 tahun bae kari tulang belulang. Tapi ternyata apa? Ternyata subhanallah, jasad Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki niku masih tetap Sohib Barna. Lah niki memang bukti nyata, baru-baru ini sudah baru beberapa tahun yang lalu, sudah bertahun-tahun, mungkin sekitar berapa tahun itu yang dibongkar. Dan yang terakhir ini, setelah dibongkar yang terakhir, yang ketiga kalinya ini, jasad Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengeluarkan semerbak bau harum, seperti harumnya bau misik, seperti harumnya bau kasturi. Jasadnya semakin bagus, bahkan kainnya tidak hancur sama sekali, apalagi tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa ulama syuhada adalah orang-orang yang hidup walaupun jasadnya mati. Mudah-mudahan kulo kalian panjenengan senaosa boten kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kulo sampean dadi oleh dados tiang ingkang angsal ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk kepada riyadul jannah, masuk kepada taman-taman surganya Allah, karena kulo kalian panjenengan selalu berusaha untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan mangsi kulo kalian panjenengan oleh ngaji, oleh nyatet keterangan-keterangan duki ulama, mudah-mudahan sangat berpengaruh, menambah terhadap timbangan kulo kalian panjenengan, menambah terhadap mizan yaumal kiamah, besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal
alamin. Sahibanna ingkang kaula mulyakaken, kula terusaken waqala sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallah bi syai'in afdhala min fikhin fid din wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Demi Allah, tidaklah disembah Allah oleh makhluk, tidak ada yang lebih afdol daripada seorang yang faqih di dalam urusan agama. Tidak ada yang afdol dari belajar ilmu di dalam urusan agama. Jadi tiang matos ilmu niku adalah sesuatu yang paling afdol. Kulo kalian panjenengan tidak ada yang afdol dari segala yang afdol kecuali mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita mencari ilmu itu, kita bisa mengetahui Allah, kita bisa mengenal Allah dengan ilmu tauhidnya, kita bisa mengenal hukum-hukum Allah dari ilmu fikihnya, kita bisa menata hati kita dari hasud, dengki, sum'ah, syuhrah, ingin terkenal, kasratil adba, penyakit-penyakit hati, kita bisa mengenal dari ilmu tasawufnya. Pramilo, tidak ada yang lebih afdol dari ilmu itu. Sehingga disebutkan wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong alim fikih siji ae itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi jari setan kok cara ngomong, aku atuk ngadepi wong 1000 bodho, wis ibadah wis tahunan wis wong bodoh tapi napa ahli ibadah tapi bodoh. Aku enak ngadepi ngono iku 1000 gak apa-apa ketimbang wong alim siji. Jadi orang alim satu saja ini membandingi, bahkan lebih di atasnya daripada alfi abidi, orang yang ahli ibadah tapi tidak mempunyai ilmu. Pramilo, ilmu itu sangat penting sekali. Sampai setan-setan saja itu sangat takut sekali dan membandingkan antara 1000 orang ahli ibadah yang tidak alim dengan 1 orang yang alim. Ada satu cerita Sahih Barna di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan, kharaja ahadun minhum wa hadzaba ila sawma'atil abid al jahil. Wonten tiyang ceritane ana wong loro, ana wong ahli ibadah bodoh, lah sitoke ana wong alim tapi fasik. Ibadah terus tiang niku selalu beribadah, ibadahe mempeng nemen. Salat bengi, selalu melakukan salat tapi bodoh gak ro apa-apa. Lah ada di seberang sana ada orang alim tapi fasik, masih belum bisa melakukan ilmunya. Dia selalu mabuk-mabukan, minum-minuman, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi dia alim, hanya saja dia masih belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada suatu hari ada orang yang ngaku-ngaku Allah, lantas dia itu ke orang yang ahli ibadah itu. Jadi ono wong ngaku-ngaku Allah tepak ibadah, wong sing bodoh tepak ibadah ngomong, ya abdi qabiltu da'wataka wa ghafartu laka dzambaka fatrukul ibadah wastarih. Wong ibadah sing mempeng wau sing bodoh mang dinyangi mbek wong sing ngaku-ngaku Allah iku. Wahai hambaku, dungane sampean wis tak trima. Wa ghafartu laka dzambak, dosane sampean tak ngapura kabeh. Sampean wis gak duwe dosa. Dungane sampean tak trima kabeh. Sampean wis gak duwe dosa sama sekali. Mulai saiki fatruk fatrukil ibadah, saiki gak usah salat sampean wis. Enak wis sampean wis tak ngapura mbek aku, dungane mustajabah wis tak trima mbek aku. Sampean mulai saiki fatrukil ibadah, gak usah ibadah, wastarih istirahat wis sampean wis meneng wis. Nah, kepireng ngoten Sahih Barna, faqala al abid, wong sing ahli ibadah niku rupane wong pancen tiyang bodho nggih. Ilahi inni arju minka hadza, alhamdulillah. Nggih ya Allah, kula nggih ngarepaken ngoten kula ya Allah. Kula salat niku bolak-balik, kula wis tangi bengi,
Sholat zuhur, asar, maghrib, tuwuk kula ya Allah. Saya sudah jenuh. Arju minka hadza, memang ini yang saya harapkan. Wa anni ahmaduka wa asy'aruka wa a'buduka min zamani kada. Sedangkan saya sudah memujimu ya Allah, saya bersyukur kepadamu, saya beribadah kepadamu min zamani kada, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun saya ibadah kepada kamu. Nah, ini ironisnya seorang ibadah, ahli ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Fasoro mukhtian wa kafirun bijahlihi, akhirnya dia itu menjadi orang yang keliru dan justru menjadi orang yang kafir bijahlihi, sebab bodoh niku, sebab mboten semerap nopo-nopo. Ibadah yang tidak didasari dengan ilmu. Sudah, orang yang ngaku Allah, yang ngaku Tuhan itu sudah merasa berhasil, akhirnya pindah kepada orang alim tadi. Orang alim yang fasik itu. Tsumma dhahaba ahadun minhum ilal alimil fasik fa idzan huwa yashrabul khamr. Ternyata konco-konco sing ngaku Allah niku enyang nang wong fasik, tepak niku wong alim niku sing fasik niku tepak ngombe khamr, tepak mabuk, tepak teler. Tapi tiang alim, hanya saja dia masih belum mempunyai dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ya apa? Ngaku-ngaku pangeran maneh, kati ditipu koyok wong bodoh mang. Ya abdi ittaqi minni wa ana rabbuk ustur dzambak wa anta tastahyi minni fa inni uridu uhlikaka uhlikaka. Wahai hambaku, takutlah kamu kepada aku adalah Tuhanmu. Jadi dipoyoki aku itu pangeranmu, aku gak izin dah sampean nang aku. Ngombe-ngombe ngono, ilmu nende kok gak manfaat sampean niku. Jari ini dadi wong alim tapi kok sik ngombe ae sampean niku. Ana rabbuk, saya adalah Tuhanmu. Subhanallah, akhirnya konco-konco fasallal alim saifahu. Nah, wong alim sing fasik tepak mabuk iku akhirnya menghunus pedangnya. Dadi tepak nggawa pedang niku kanca-kanca. Wa kharaja mim makani, metu sambil mengatakan faqala ya mal'un anta la ta'lamu rabbak. Bangsat, kon gak ero nang pangeranku. Aku masih mabuk-mabuk ngene iku. Fa inni a'lamuka rabbu allimuka rabbi al-an. Sampean gak ero nang pangeranku, sampean gak ero nang Allah. Akan saya beritahu dengan pedang ini iki lho pedang iki lho, sampean pengin Allah iki lho pedang kate dipateni kanca. Pramila sohib warna kula kalian panjenengan, hendaknya kita harus mempunyai dasar ilmu. Menawi kula kalian panjenengan mempunyai dasar ilmu, insyaallah kula kalian panjenengan akan terarah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sohib warna bukan berarti orang alim itu yang tidak mengamalkan ilmunya itu dilegalkan, tidak. Ini hanya menjelaskan bahwa orang alim itu adalah orang yang sangat istimewa di sisi Allah. Sehingga diceritakan walaupun sejelek-jelek apapun, kalau ada sesuatu yang menyimpang, dia mampu menahan diri karena dia disetir oleh ilmunya. Sehingga orang yang mabuk, yang alim tadi, yang mau ditipu bahwa orang mengatakan ana rabbuk, saya adalah Tuhanmu, dia tidak terima. Allah ku duduk sampean, aku ero Allah iku. Dengan ilmu saya, dengan fikih saya, dengan tauhid saya tahu sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Dengan sifat-sifatnya Allah duduk sampean, gak koyok sampean niku, duduk menungso, sampean lak menungso. Sehingga dengan ilmunya walaupun dia seorang fasik, dia mampu diselamatkan dari kekafiran. Dia mampu diselamatkan dari kemurtatan. Terserah setelah itu apakah dia mendapatkan hidayah oleh Allah, apakah tidak, yang jelas dia sudah diselamatkan dari kekafiran. Beda dengan orang yang ahli ibadah tadi. Walaupun dia itu beribadah bertahun-tahun, ibadahnya pun pinten tahun, puluhan tahun, akhirnya ono wong ngaku pangeran ana rabbuk,
Aku pangerane kon, wis tak sepuro sampean, mulai saiki sampean gak usah ibadah. Ya apa jawabe wong sing mangi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, inni arju minka hadza, iki sing tak karepe ya Allah. Kula pun kesel ibadah kula ya Allah. Saiki aku wis kati meneng wis, alhamdulillah wis. Lek ono dawuh teko sampean Allah, aku wis alhamdulillah wis. Nah, dengan ucapan itu, karena dia tidak didasari dengan ilmu, fasara mukhti'an wa kafiron bijahlihi, justru dia luput, keliru dan kafir sebab kebodohannya. Ala kula kalian panjenengan duwe ilmu nggih mboten sampai ngantos ngoten Sohibarna. Sama eling Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wonten manaqib. Di sana dijelaskan Syekh Abdul Qadir, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaqul, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cerita ngomong dhewe, taro ali nurun azimun mala al ufuq thumma tadalla fihi suratun tunadini. Syekh Abdul Qadir niku cerita teng santri-santrine, aku iku ditekoni sebuah cahaya yang sangat terang benderang dari ufuk. Di ufuk sana sangat terang benderang, dan ada satu penampakan, dan dia berkata kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku wali niku Gusti Allah Sohibarna. Ngomong ya napa ya Abdul Qadir, ana rabbuk wa qad halaltu lakal muharramat. Kalau di manaqib dijelaskan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk wa qad abahtu lakal muharramat. Syekh Abdul Qadir, aku pangeranmu. Aku iki Allah, aku iki pangeranmu, aku iki. Lek sampean wis ero aku ke pangeranmu, wa qad halaltu lakal muharramat, mulai saiki sampean halal kabeh. Sampean zina gak apa-apa wis. Sampean ngombe gak apa-apa. Gak usah salat wis. Cukup njero ati tok sampean wis salat. Gak usah salat zuhur, gak usah salat asar, maghrib, isya, subuh, gak usah zakat. Bahkan sesuatu yang diharamkan itu halal semua. Kata setan itu yang menyerupai bentuk penampakan-penampakan. Akhirnya jawabnya Syekh Abdul Qadir pripun Sohibarna, ikhsa ya lain, enyahlah kamu wahai setan yang dilaknat. Jadi gak terima Syekh Abdul Qadir niku mboten gelem konco-konco. Karena apa? Karena dia didasari dengan ilmunya Allah, didasari dengan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih kalah. Kita kembali lagi kepada tadi, bahwasanya wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Orang ahli fakih, wong pinter siji, wong alim siji, iku luwih diwedeni oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak alim. Syekh Abdul Qadir siji, tapi setan wedi konco-konco. Mari ini di ngomongi ikhsya ya la'in, nyahlah kamu wahai setan yang dilaknat. Lantas setan niku ngomong, ya Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika bi amri rabbik wa fikhik. Oke, Syekh Abdul Qadir, aku saiki angkat tangan nang sampean. Sampean iso selamat, najauta minni, kamu bisa selamat dari aku karena kamu mempunyai ilmu. Wa fikhika, karena kamu alim di dalam ilmu fikih. Tadi setan niku ngakoni panjen Syekh Abdul Qadir itu bisa diselamatkan karena dia mempunyai ilmu. Ilmunya yang mampu memanage, ilmunya yang mampu mengerim dan menyelamatkan dia dari kekafiran-kekafiran. Nggih mboten purun wong Syekh Abdul Qadir niku wis tiyang alim. Diterusno mbek setan niku, walaqad adlaltu bimithli hadhil waqi'ah 70 min ahli thariq. Abdul Qadir kon selamat teko rayuan-rayuanku mergo ilmune sampeyan. Aku wis entek 70 wong dari ahli thariqat.
Aku wis entek oleh 70 wong sing ahli ibadah thariqat tapi gak duwe ilmu. Mbek aku tak omongi padha mbek sing tak omongi nang sampean niku, kabeh iku ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah nggih padha karo wau niku. Ilahi inni arju minka hadza, alhamdulillah wahai Tuhanku. Niki sing tak arep-arep kula niki wis kesel kula ibadah. Kula pun mboten kajeng ibadah malih alhamdulillah pun. Lek pun ngoten kula pun zina wis gak apa-apa, ngombe gak apa-apa, wis salat gak usah salat wis. Lek pun enten dawuh ndugi panjenengan ya Allah nggih mboten napa-napa. Tapi Syekh Abdul Qadir lah mboten sahib warna. Senajan wis rupane terdapat nurun azimun mala'al ufuk, ada cahaya yang begitu besar sekali yang memenuhi ufuk dan berbentuk bayangan, berbentuk penampakan-penampakan yang sangat wibawa sepertinya, padahal dia itu setan dan mengatakan ana rabbuk wa qad halaltu lakal muharramat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak bergeming sama sekali. Apa kon niku? Ikhsa ya lain. Nyingkriu kon wahai orang, wahai setan yang dilaknat. Jadi diusir, setan niku diusir. Syekh Abdul Qadir tahu. Sehingga di dalam manakib itu ditanyai, ada seorang santri yang bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir, napa panjenengan kok semerap niku-niku, kok niku-niku, kok tiyang niku setan, kok sing rupa-rupa niku dudu Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir menjawab, karena Allah tidak pernah memerintah sesuatu yang diharamkan, tidak pernah memerintah untuk meninggalkan kewajiban. Nah, tiang-tiang sing ahli thariqat entek 70 setan niku sahib warna. 70 ahli thariqat yang ibadahnya sangat mempeng sekali. Setiap malam tidak lepas dari berzikir, berkomat kamit, selalu bersujud dan lain sebagainya, tapi tidak didasari dengan ilmu, mboten ngaos riyin. Padahal kula kalian panjenengan ketika masuk di dalam salah satu thariqat, ketika kita mau masuk pada salah satu ajaran-ajaran ulama usufiyin, ulama ut-thariqah, kula kalian panjenengan, kata Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, kudu eru hukum-hukum hukume Allah, kudu eru syariati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai apa yang disampaikan oleh Syekh Abbad dalam kitab Al-Mafakhiril Aliyah, bahwasanya kula kalian panjenengan harus napa niku selalu belajar ilmu. Harus ilmu kita penuh dengan ilmu syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kula kalian panjenengan sudah menguasai ilmunya Allah yang berupa fikih, berupa syariat-syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kula kalian panjenengan bisa masuk ke salah satu thariqat tersebut. Kenapa? Karena kula kalian panjenengan agar supaya terarah, tidak terjadi seperti 70 ahli thariqah yang disesatkan oleh setan yang mengaku Allah, yang telah dilakukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan diselamatkan oleh Allah dari hal-hal itu. Jalan satu-satunya ialah itu dengan ilmu. Kula kalian panjenengan harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar mendapatkan riyadul jannah, agar mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kula kalian panjenengan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula sampaiaken, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.